وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وحبيبه أجمعين. ثم إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وفضل المقدم محمد بن علي وعليه ورسوله وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى الأستاذ حسن سلام مرسولي وصولي وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح المرحومة binti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayatan man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammad khatamul anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Muttaqin Aminun Cialbar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adana min barakatihi fi dharai wal habib Ali Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adana min barakatihi fi dharai. Dan seluruh para habaib, para asatiz, wabil khusus Al-Ustaz Jamal, Ustaz Syukri, Ustaz Sofyan, Jamil hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan hadis yang ke-28 dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kami nasihat yang sangat berkesan sehingga wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Hati-hati kami bergetar mendengarkan nasihat tersebut dan mata-mata kami ini mengeluarkan air mata. Kata mau'izah, sebagaimana kita ketahui, artinya satu nasihat yang menyentuh hati, itu disebut dengan mau'izah. Banyak sekali ayat yang menerangkan terkait memberikan nasihat, memberikan mau'izah,
atau bahasa globalnya itu dakwah, ya, ad-da'watu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu firman-Nya, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapa orang yang paling baik ucapannya? Orang yang paling baik ucapannya adalah yang mengajak dakwah atau mengajak manusia kepada Allah, dan dia beramal soleh, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Ayat ini menerangkan bahwasanya dakwah, mengajak orang untuk bisa mengenal Allah atau mengajak mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan itu adalah ucapan yang terbaik. Ahsanu qawla disebutkan. Sayyidah Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menafsirkan ayat tersebut adalah muadzin, orang yang melantunkan azan, menyerukan azan, mengajak manusia untuk sholat. Itu adalah ucapan terbaik. Itu tafsirannya Sayyidah Aisyah, ya. Sayyidah Aisyah menafsirkan wa man ahsanu qawla adalah muadzin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait masalah dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, ajaklah manusia ke jalan penciptamu Allah dengan hikmah. Hikmah artinya dengan ilmu, bil hikmah, wal mau'izah hasanah, dan dengan nasihat yang baik, mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang terjadi perdebatan, berdebatlah dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya penciptamu Allah, ia lebih mengetahui siapa yang menyimpang dari jalannya, dan lebih mengetahui orang-orang yang diberikan petunjuk. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dakwah fi sabilillah, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah, ini jalanku, aku mengajak kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah, di atas basirah. Basirah artinya hujjah. Bisa juga diartikan hujjah artinya argumentasi. Burhan, burhan artinya bukti, atau ilmu. Itu disebut dengan basirah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, dengan cahaya tersebut Allah berikan petunjuk. Tuh. Jadi dakwah itu goyah, tujuannya adalah menyampaikan hidayah. Tujuan dakwah menyampaikan hidayah. Sebab itulah bahasa yang Allah gunakan ketika Nabi mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada keimanan, kembali kepada keislaman. Bahasa yang Allah gunakan, wa yahdiyakum siratan mustaqimah. Dia Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada kalian ke jalan yang lurus. Itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka
syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami utus dirimu sebagai saksi dan pembawa kabar gembira dan memberikan peringatan, dan da'iyan sebagai dai, orang yang mengajak manusia ilallah, kepada Allah, biiznihi, dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sirajan munira, dan sebagai lampu pelita yang memberikan cahaya. Nah, ini beberapa ayat yang berbicara tentang dakwah. Nah, kita yang sering mendengar dakwah tidak boleh bosan mendengarkan kebaikan, sekalipun kebaikan itu pernah disampaikan. Karena sesuatu yang baik mau 1000 kali, 2000 kali kita dengar, tetap memberikan manfaat kepada kita. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyatakan lan yashba'a al-mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman tidak akan pernah kenyang mendengarkan kebaikan, kata Nabi. Jadi orang beriman tidak bosan mendengarkan kebaikan, sekalipun sudah pernah dia dengar. Itu para ulama-ulama terdahulu, mereka membaca kitab yang sama, tapi bisa menghatamkan berulang-ulang kali. Ada yang sampai 100 kali hatam satu kitab, ya. Ada yang mengulang kitab yang dibaca, dipelajari sampai 1000 kali, seperti Abu Ishaq Syirazi. Tiap kali diulang dapat faedah baru, tiap kali dibaca kembali dapat ilmu baru, begitu terus menerus. Nah, kata Nabi kita Muhammad SAW, lan yashba'a al-mu'minu, orang beriman tidak akan kenyang, min khairin yasma'uhu, dari kebaikan yang ia dengar, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Kita ada dua tuntutan, ada yang menyampaikan disebut da'i, ada yang menjadi objek yang disampaikan, mad'u. Nah, yang menyampaikan ini punya beberapa syarat sehingga yang disampaikan itu bisa sampai ke dalam hati orang yang mendengar. Yang pertama, yang menyampaikan itu sudah berusaha mengamalkan apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan itu, dia sudah berusaha mengamalkan. Makanya para ulama mengatakan islahu nafsi qabla da'watin nas, perbaiki diri sebelum mengajak manusia. Artinya dia juga bukan sekedar menyampaikan apa yang dia sampaikan, tapi dia sudah berusaha mengamalkan apa yang dia sampaikan. Dikatakan dalam syair, wa ghairu taqiyin ya'murun nasa bittuqa, tabibun yudawin nasa wa huwa sakim. Orang yang tidak bertakwa tapi mengajak orang untuk bertakwa, bagaikan seorang dokter yang mengobati manusia sedangkan dokternya dalam keadaan sakit, ya. Dokternya sakit tapi mengobati orang. Ibarat ngajak orang untuk takwa tapi yang mengajak itu tidak bertakwa, gitu. Nah, orang yang mengajak kebaikan untuk level para aulia wassalihin, mereka kalau hari itu tidak sholat malam, besok paginya mereka gak mau ceramah, harus tahajud baru bisa ceramah. Ada juga yang masuk ke masjid melupakan sunnah Nabi, masuk ke masjid menggunakan kaki kiri, hari itu libur mengaji, beliau liburkan kajian. Ditanya kenapa libur? Tadi saya sudah tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya masuk ke masjid pakai kaki kiri, terus saya mengajarkan agama buat apa?
saya langgar sunnah Nabi Muhammad. Nanti besok baru kita kajian lagi. Itu Abdullah bin Abbas. Ada juga yang mereka punya wirid, habis sholat baca wirid. Ternyata pada waktu itu wiridnya dia ada kesibukan, tidak sempat membaca wirid, maka wiridnya dikodok 1 hari penuh. Yang tertinggal 1 kali dikodok sehari penuh dengan wirid. Ada yang tidak sengaja ketinggalan sholat subuh 1 kali. Ibnu Umar, beliau kodok 1 hari penuh 2 rakaat sampai hari besok, padahal gak sengaja itu. Nah, itulah kaum solihin yang mereka punya rasa takut kepada Allah dan takut menyampaikan sesuatu yang belum diamalkan. Jadi islahun nas qabla da'watin nas, memperbaiki diri sebelum menyampaikan dakwah. Di sini juga ada satu masalah. Ada orang yang akhirnya tidak mau berdakwah dengan alasan belum mampu mengamalkan. Ini juga tidak sepenuhnya benar. Akhirnya apa? Sudah tidak ada lagi orang yang berdakwah. Dia berharap bisa mengamalkan semuanya secara sempurna. Itu tidak akan bisa. Yang penting sudah ada tekad untuk memperbaiki diri, tekad untuk mengamalkan semaksimal mungkin, sambil berdakwah, sambil dia memperbaiki diri. Tidak boleh dia tunggu sudah mengamalkan semuanya baru dia berdakwah. Pada akhirnya dakwah itu terhalangi. Karena kalau menunggu sempurna dalam dakwah itu tidak mungkin. Nah, kemudian yang paling penting dalam berdakwah adalah niatun sholehah. Niat dalam berdakwah ini selalu menjadi pembahasan utama di dalam kajian dakwah. Kita niatnya jelas dalam berdakwah. Allah Ta'ala berfirman, itu ad-da'wah ilallah. Satu tok itu. Dakwah itu hanya mengajak kepada Allah. Tidak boleh kita berdakwah mengajak ke diri kita. Kita mengajak orang untuk masuk ke majlis kita. Jadi dakwahnya bukan kepada Allah, tapi kepada majlisnya. Dakwah kepada dirinya, dakwah kepada golongannya. Itu tidak boleh. Karena di Al-Quran yang namanya dakwah hanya satu. Ad-da'wah ilallah. Dakwah itu harus diajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikut, seorang dai harus mengikuti hukum di dalam berdakwah. Jangan mengikuti selera pasar, jangan mengikuti selera manusia. Kalau dakwah mengikuti selera manusia, ternyata di situ ada pelanggaran, maka dakwah ini menjadi rusak. Misalnya, ini lagi tren nih, hijrah ya. Dibuatlah acara dakwah, tapi di situ campur aduk laki dan perempuan, aurat terbuka. Kemudian ditambah acara-acara yang keluar dari hukum Islam dengan alasan menarik mereka dulu biar bisa masuk. Itu bukan hal yang tepat dalam dakwah. Karena dakwah itu kita gak boleh mengikuti selera manusia. Dakwah itu harus mengikuti seleranya Allah, hukumnya Allah. Ya, saya pernah dibilang begitu, Bib, kalau dakwah lucu-lucu biar orang banyak. Saya bilang undang stand up comedy. Nanti stand up comedy kan lucu dari awal sampai akhir. Jadi ngelucu itu bukan tujuan dakwah, itu hanya sampingan. Tujuannya biar orang mungkin ngantuknya hilang. Tapi kalau diatur harus ngelucu biar orang banyak hadir, oh mohon maaf, salah undang. Yang kamu undang jangan dai, kamu undang pelawak atau stand up comedy yang dari awal sampai akhir ngelucu. Kalau dakwah gak boleh ikut selera manusia.
Itu Imam Haddad pernah mengatakan dalam kitab Al-Hikam, ya, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhlukin bisakhati rabbil alamin. Bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan orang beriman jika dia berusaha mencari ridhonya manusia, tapi di saat yang sama dia membuat murka Allah. Itu ikhtilat mendatangkan murka Allah. Ikhtilat itu campur laki perempuan yang bukan mahram, terus dakwah. Dia dakwah di saat ada pelanggaran hukum. Yang dia dapat apa? Ridhonya manusia dia dapat. Oh, ini ustadznya bagus nih, ustadznya ikut zaman, ya, ustadz ini ustadz gaul, apapun bisa masuk. Kita kumpul laki perempuan yang tidak dimarahi, bikin acara campur aduk dengan gak masalah. Saat itu manusia ridho, oh laris, bisa laku dia. Tapi di saat yang sama Allah murka. Kenapa Allah murka? Di saat itu ada hukum yang dilanggar. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Haddad. Orang yang dai itu jangan ikut selera pasar, jangan ikut selera manusia, ikutlah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhlukin bisakhati rabbil alamin. Bagaimana mungkin orang itu dikatakan beriman, dia membuat ridho makhluk, tapi di saat yang sama dia membuat Allah murka. Ini yang harus kita perhatikan. Ada rambu-rambu, ya. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Ada kalanya agama ini rusak karena tidak perhatikan hukum, terutama yang sudah ditokohkan sebagai tokoh agama. Diundang dalam satu acara, misalnya MC-nya perempuan bukan mahram, acara agama nih, diundang seorang tokoh agama hadir, MC-nya buka aurat, bajunya tidak sopan. Ini dia merusak agamanya, ya, merusak agamanya. Itu tidak dapat pahala. Kenapa? Di saat itu dia menyampaikan wawancaranya tentang agama, tapi di saat yang sama pelanggaran hukum terjadi, dan yang lebih parah dipublikasikan, sehingga jika ini dilakukan terus-menerus, masyarakat awam akan menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Harusnya yang undang tahu juga dong, pakai pakaian yang sopan, ini lagi bahas agama. Itu seperti misalnya ada kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, disampaikan di situ ada, ini adalah lokasi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi yang meliput acara itu wanita cantik, tidak menggunakan penutup aurat, atau kadang-kadang rambutnya kelihatan pakai jilbab di atas. Itu dalam syariat bukan namanya jilbab. Jilbab itu fungsinya menutup aurat. Yang dia sampaikan baik, ini tempat lahirnya Nabi Muhammad. Tapi hal ini jika terulang, orang akan menganggap, oh, buka pakaian kayak begitu boleh. Buktinya dia sedang menyampaikan sejarah Nabi Muhammad. Nah, ini yang menjadi apa? Menjadi satu problem. Jadi dakwah itu dilihat dari segala aspek. Gitu. Saya kan pernah diundang tuh dakwah di kafe. Wah, sebenarnya di kafe bukan dakwah nih, jadinya nongkrong, iya kan? Yang lain, Imam Haddad itu mengatakan dalam kitab Dakwah Utama, dakwalah kepada semua komunitas. Ini fikrah dakwah Al-Habib Abdul Haddad dalam kitab Dakwah Utama. Dakwalah kepada para pejabat, dakwalah kepada para menteri, dakwalah kepada para salatin, para raja, bahkan dakwah kepada ulama, ahli ibadah, para zuhad, anak muda, dan orang musyrik dan orang kafir. Itu pemikiran dakwah Al-Habib Abdul Haddad. Tapi ada catatan di situ,
Jika sudah meyakini dakwah itu bisa tersampaikan, silakan kamu berdakwah kepada siapapun dan dimanapun. Asal dia yakin, saya hadir di tempat itu, dakwah itu pasti tersampaikan. Banyak orang akan mendapatkan hidayah. Yang kedua, kata Imam Haddad, tidak memunculkan fitnah. Itu. Banyak ulama-ulama terdahulu ada yang dakwahnya di diskotik di Kediri. Ya, salah satu tokoh ulama, Gusmik. Gusmik itu dakwah di dalam diskotik. Tapi hasilnya ada, yaitu orang banyak tobat. Dan fitnah pada waktu itu tidak ada. Sebab apa? Para kiai-kiai sudah tahu dakwahnya Gusmik. Yang ketiga, tidak terbawa arus, ya. Orangnya kuat, sabat. Ini masalahnya masuk ke dalam niat dakwah, akhirnya bukannya dakwah, dia ikut orang yang di dalam. Itu terjadi. Nah, dakwah semacam ini syaratnya 3 di tempat-tempat yang semacam itu. Yang di kafe, kalau memang bisa menyampaikan hidayah, kemudian hukum Allah tidak dilanggar pada waktu itu, tidak terjadi ikhtilat, tidak terjadi fitnah, dan memang maslahatnya ada. Kalau boleh mudarat tidak ada, karena kaidah usul fikih itu darul mafasid aula min jalbi masalih. Kalau ada keburukan, maka di situ juga ada kebaikan, maka harus ditinggalkan keburukan itu. Di dalam kebaikan itu ada maslahat, tapi di situ ada keburukan. Karena sebab ada keburukan, maslahat itu ditinggalkan. Contoh begini, kegiatan dakwah itu maslahat, baik. Saya adakan di satu tempat, di situ akhirnya apa? Ada mudarat. Mudaratnya yang hadir anak-anak muda. Datang saja goncengan berdua, laki perempuan yang bukan mahram. Sudah ngumpul di tempat acara, duduknya campur aduk. Dan pembukaan acara ada joget-joget. Nanti belakangan baru dakwah, biar semua hadir. Ini joget-joget laki perempuan. Jadi acara dikemas, ada joget-joget, nanti belakangan baru ada ceramah. Tujuannya panitia bertujuan biar anak mudanya ini semuanya ngumpul. Nanti sudah kumpul, sudah habis joget, sudah habis ya acara-acara semacam itu, baru terakhir diberikan siraman rohani. Ini kalau dalam kaidah fikih, acara ini tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Maslahat ada. Maslahatnya apa? Mereka yang hadir bisa mendengarkan apa? Tausiah. Tapi mudaratnya juga ada. Ada pelanggaran hukum. Kaidah usul fikih, darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak keburukan lebih diutamakan dibanding mendatangkan kebaikan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ada keburukan tidak apa-apa, yang penting ada maslahat. Nggak bisa, nggak ada kaidah itu. Yang ada, jika di situ ada keburukan sekecil apapun dan bersamaan di situ ada maslahat, maka harus ditolak keburukan itu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ya. Kemudian kalau berbicara kepada umat, Al-Imamul Haddad mengatakan ini nasihat bagi para da'i, bagi para penceramah termasuk kami. Kalau bicara kepada umat, usahakan berbicara 3 hal, kata beliau. Itu dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Yang bagi ayyadura kalamul alim billah ma'amatil mu'minin ala thalathati umur, kata beliau. Selayaknya seorang
dai menyampaikan 3 perkara kepada umat. Di semua ceramah harus berisi tiga hal ini. Ini magalahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Yang pertama, al-awwalu at-tazkir bin ni'am, mengingatkan umat akan nikmat-nikmat Allah. Kita sebutkan alhamdulillah sudah diberikan nikmat Islam, iman, nikmat sehat. Kita hidup masih diberikan nikmat keamanan. Kasihan saudara-saudara kita di tempat lain, nikmat keamanan sudah diangkat, untuk ibadah pun susah. Itu contoh tuh, mengingatkan kepada nikmat. Kalau nikmat ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekalipun nikmat ini kalau dihitung tidak mampu kita jumlahkan, tapi mengingatkan umat tentang nikmat Allah akan melahirkan sifat syukur. Nah, syukur ini akan mengantarkan kita kepada Allah, taat. Syukur akan mengantarkan kepada taat. Jadi ingatkan tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala, ya, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, ya, nikmat aman, nikmat dikasih cukup hidup, bisa makan sehari 3 kali, ya, tidak terganggu ibadahnya dan seterusnya. Tuh. Yang kedua, kata Imam Haddad, wa thani iltizamu ta'ah, ingatkan kepada umat agar senantiasa taat kepada Allah. Jadi kita ajak umat untuk selalu taat kepada hukum Allah. Ini halal, berarti berbicara fikih. Ini haram, ini mubah, ini makruh, ini sunnah, ini sah, ini batil, ini hak, dan seterusnya. Ajak untuk taat. Atiullah wa atir Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Untuk apa? Karena ketaatan itu fauzun, menyelamatkan. Jadi yang pertama mengingatkan kepada syukur, yang kedua iltizamu ta'ah, mengajak umat untuk senantiasa taat kepada Allah. Makna taat kepada Allah, taat terhadap hukum-hukum Allah. Konsekuensinya untuk bisa taat kepada hukum Allah harus belajar. Makanya 3 ilmu yang wajib. Kita kalau belajar jangan terlalu banyak. Yang sudah tua-tua ini, ya, tua itu berarti 40 tahun ke atas nih, ya. Saya kalau belajar lagi balaghah, ulumul Quran, ulumul hadis, udah gak mampu otak. Saya termasuk sebenarnya percaya tuh dengan syair ta'allum fi sigar kanaksi alal hajar wa ta'allum fil kibar kanaksi alal ma'. Ya, ini syair terkenal, ya. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Dia ukir memang agak sulit, tapi ketika sudah tertulis, dia akan melekat. Tapi kalau belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air, mudah paham, ditulis, tertulis, tapi saat itu juga hilang. Namun memang Syekhuna Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, ya, guru dari guru kami, mengatakan tidak menutup kemungkinan orang yang belajar di waktu tua juga bisa berhasil. Nah, tidak menutup kemungkinan, tapi itu butuh perjuangan yang ekstra, kata guru. Ya, antum disuruh hafal itu kalau belajar nahwu lagi itu. Mufradat itu loh, kosakata, tangan itu apa, ya, apalagi sudah berkeluarga, sibuk kerja dan susah mengatur waktu. Ngafal itu hadis, ngafal itu Al-Quran, itu ilmu bahasa Arab saja cabangnya banyak, ada nahwu, ada shorof, ada i'rab, ada badi,
ada arud, ada ma'ani, ada qawafi, banyak itu. Maka yang memang sudah usia sudah 40 tahun ke atas deh, fokus kepada 3 ilmu saja, karena 3 ilmu ini wajib ya. Tapi yang mau belajar nahu gak apa-apa, Pak Jamal belajar nahu tuh barokahnya dapat tetap buat anak. Tapi yang menjadi prioritas 3: ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf akhlak. 3 itu yang wajib. Fafarduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtaju mu'abdi min fardi dinillahi fid dawami katuhri wa salati wa siyami wal baylil muhtaji litabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmu dailil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa dail hasadi wa ma siwa hadha minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Itu kata Ibnu Ruslan ya, 3 ilmu itu yang wajib. Nah, jadi iltizamu ta'ah berarti dituntut kita belajar ilmu fikih. Ilmu fikih. Wal umru an tahsili kulli ilmin yaksuru fabda minhu bil aham wa dhalikal fiqhu fa innahu minhu ma la ginan fi kulli halin anhu. Kata para ulama, ilmu ini singkat, tidak cukup menghasilkan semua ilmu, gak bisa kita raih semua ilmu. Maka mulailah dengan ilmu yang paling penting, yaitu ilmu fikih, karena ilmu fikih selalu dibutuhkan di setiap keadaan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan lan yablugha al-ilma jami'an ahadu, tidak akan mungkin seseorang bisa menguasai semua ilmu. Kata Imam Syafi'i, gak mungkin. Pasti ada ilmu yang dia tidak kuasai. La walau hawalahu alfasana, sekalipun dia sudah berusaha selama 1000 tahun untuk belajar, tetap tidak akan bisa menguasai semua ilmu. Innamal ilmu bahrun, innama ilmu amikun bahruhu, karena ilmu ini adalah lautan yang sangat dalam. Fakhudhu min kulli syai'in ahsanahu, maka ambillah ilmu yang paling terbaik dan manfaat untuk dirimu. Itu nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullah ya. Jadi yang kedua iltizamu ta'ah. Yang pertama tadi apa Imam Adab? At-tadhkir bin ni'am, mengingatkan umat untuk selalu mensyukuri nikmat. Yang kedua mengajak umat untuk selalu taat kepada Allah. Dan yang ketiga as-salif, yaitu istinabul ma'asiyah, mengingatkan umat agar tidak bermaksiat, tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal ini diusahakan harus ada di dalam dakwah, di dalam ceramah ya. Ulama lain menambahkan at-targhib, disebut targhib, memotivasi orang untuk beramal soleh, masuk ke iltizamu ta'ah tadi. Atau tarhib, tarhib adalah memperingati orang jangan sampai melakukan perbuatan dosa, itu disebut at-targhib wa tarhib. Jadi satu kitab karya Imam Al-Munziri, kitab at-targhib wa tarhib. Ada beberapa kitab yang bisa kita jadikan sebagai buku panduan kita di dalam berdakwah ya. Jadi dakwah itu ada ilmu, ada cara, ada metodologi. Ada beberapa kitab yang membahas tentang dakwah, di antaranya kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad berjudul Ad-Da'watut Tammah wa Tazkiratul Ammah. Itu membahas metodologi dakwah yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad atau pemikiran dakwah beliau. Kemudian ada juga ulama bernama Syekh Yusuf Farih ya, menulis kitab Ad-Da'watu Ilallah yang membahas tentang metodologi berdakwah. Dan juga ada kitab
tulisan Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti berjudul Qawaidah, ya, Qawaidu Da'wati Ilallah, kaidah-kaidah dakwah, kaidah-kaidah dakwah ilallah. Kitab kedua yang ditulis oleh beliau Hakadha fal nad'u ilal Islam, itu juga membahas tentang metodologi dakwah dan cara berdakwah serta niat di dalam dakwah. Kitab keempat, kitab Tanbihul Muqtarrin karya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kenapa ini menjadi kitab pegangan untuk dakwah? Karena di situ membahas tentang niat dalam berdakwah, hal-hal yang merusak dakwah dan seterusnya. Dan yang keenam, kitab karya Al-Habib Umar berjudul Maqasid Halaqati Ta'lim wa Wasailuha. Di situ Habib Umar menerangkan juga tentang cara-cara mengajar, cara-cara berdakwah. Nah, ini beberapa kitab yang bisa menjadi pegangan bagi kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan terkait hadis yang nanti lanjutannya itu membahas tentang ketaatan kepada pemimpin yang muslim, ya, perintah taat dari Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis, fasayara minkum ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin. Berkaitan tentang sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin. Wa insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shikala mahruma. Subhanaka wa hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.